Selamat datang dalam Jakarta Muslim Fashion Week Conversation. Nama saya Novi Firman yang akan memandu percakapan bertema Fashion Muslim Indonesia. Kekayaan budaya dan berbagai teknik dalam mencipta busana yang santun, elegan, serta berdaya jual tinggi menjadi kekuatan fashion Muslim Indonesia. Ini semua terlihat salah satunya melalui koleksi para desainer, label, serta fashion school yang mengikuti rangkaian acara Embracing Jakarta Muslim Fashion Week November 2021 silam. Perhelatan ini sendiri diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Kadin yang bertujuan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat Muslim fashion dunia. Tentunya busana Muslim yang santun bukan hal yang baru di Indonesia. Kita adalah negara dengan mayoritas populasi Muslim. Namun sebelum kita bicara soal pusat fashion Muslim dunia, sebelum kita bicara soal world domination, kita perlu kembali ke diri kita sendiri, bicara fashion sebagai representasi identitas seseorang atau dalam hal ini bangsa. Seperti apa sih yang dibilang fashion Muslim Indonesia, negara yang kaya budaya ini, bagaimana para pekerja kreatif di industri ini, para designers, brand owners menerjemahkannya, dan bagaimana peran institusi edukasi. Dalam diskusi kali ini saya telah ditemani oleh 4 pembicara. Yang pertama ada Ibu Hani Hairani, Manager Islamic Fashion Institute. Sedikit tentang Ibu Hani. Ibu Hani memulai karirnya di bidang perbankan, lalu mengubah haluan menjadi manajer di sekolah mode Islam pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu Islamic Fashion Institute yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Hani juga aktif dalam organisasi yang berhubungan dengan industri fashion, antara lain sebagai Ketua Komite Skema di Lembaga Sertifikasi Profesi Mode Indonesia dan Divisi Edukasi Dewan Serat Indonesia. Halo Ibu Hani, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, selamat siang semua. Siang. Kemudian yang kedua ada Mbak Sinta Jiwa Tampu, Direktur Program Desain Fashion Lasal College Jakarta. Mengawali karir sebagai fashion reporter di sebuah media publishing di Amerika Serikat, Sinta melanjutkan karirnya sebagai desainer dan co-owner dari sebuah label, yaitu Metamorph Utilized Goods. Saat ini Sinta duduk sebagai Program Director Fashion Design di LaSalle College Jakarta dan juga sebagai lecturer untuk Fashion Design and Business. Halo Mbak Sinta, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang semua, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada Istafiana Candarini, founder dan CEO Kami. Perempuan kelahiran Yogyakarta yang akrab disapa Irin ini memulai perjalanan Kami sebagai urban modest wear pada tahun 2009. Mendirikan Kami bersama sahabat terdekat, yaitu Afina Candarini atau Afi dan Nadia Karina yang akrab dipanggil Karin. Irin bersama Kami terus melahirkan rancangan busana Muslim dengan pattern unik dan bahan yang timeless. Lewat beragam kreativitas dan inspirasi yang tidak terbatas, Irin mampu membawa koleksi Kami ke panggung internasional, antara lain Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hai Mbak Irin, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, selamat siang semuanya. Oke, lalu yang terakhir, last but not least ya Mas Pandu, kita ditemani oleh Muhammad Pandu Rosadi, CEO dan co-founder Miranda Mode Indonesia. Dalam 5 tahun pertama, Pandu mengawali karirnya di sebuah multinational company di bidang marketing. Melanjutkan passionnya sebagai entrepreneur, saat ini Pandu duduk sebagai CEO dan co-founder Miranda Mode Indonesia yang sudah 1 dekade berdiri dengan cabang yang tersebar di 26 kota di Indonesia. Terima kasih kehadirannya Mas Pandu. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya berdiskusi kita semua, karena auranya udah mau liburan nih. Betul. Oke, pertanyaan saya yang pertama ke Mbak Cinta dan Ibu Hani sebagai institusi edukasi. Kita kalau ngomongin fashion lokal sekarang tuh udah sangat berkembang dan ini termasuk juga Muslim wear. Saya ingin tahu lebih lanjut gimana sih IFI dan LaSalle College melihat
melihat perkembangan modest wear dan muslim wear sekarang. Mungkin ke Mbak Sinta dulu kali ya, karena LaSalle College kan sekolah mode general gitu. Gimana sih ngelihat fenomena ini, dan kalau di LaSalle sendiri itu ada jurusan atau mata kuliah khusus kah soal modest wear atau muslim wear? Silakan Mbak Sinta. Oke, terima kasih Mbak. Kebetulan di LaSalle itu kurikulumnya kan memang berbasisnya dari Kanada ya. Jadi memang kurikulum kita kampusnya ada di 23 kota di 5 benua. Jadi memang masing-masing ada ciri khas setiap kampus, tetapi kurikulumnya harus mengikuti dari pusat. Jadi kita memang kurikulumnya lebih general, lebih internasional. Kita menekankan pada skill, lalu kemampuan untuk berbisnis dan manajemen juga ditekankan di situ. Tetapi untuk mata kuliah yang khusus untuk modest wear atau muslim wear memang kita tidak ada. Namun di tahun terakhir kan memang kita banyak sekali individualnya dari beragam background ya. Ada yang memang memilih khusus untuk ke situ. Jadi kita bebaskan students kita kalau memang arahnya mau ke modest wear atau muslim wear, kita persilahkan, kita akan bimbing mereka untuk persiapan nanti mereka ya setelah lulus untuk graduate mau melangkah ke bisnis yang lebih mengkhususkan diri ke modest wear atau muslim wear, akan kita bimbing seperti itu. Jadi memang tidak ada untuk yang khusus, tapi kita bimbing untuk mereka yang memang mau mengarah ke situ. Oke, thank you Mbak Sinta. Kalau Bu Hani gimana, Bu Hani? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di IFI karena memang kami berdiri juga salah satu tujuannya adalah untuk mendukung Indonesia menjadi kiblat busana muslim dunia. Untuk kurikulumnya sendiri, apa sih bedanya dengan sekolah yang lain? Memang kalau untuk modest secara umum mungkin hampir sama aturannya, hanya mungkin tadi yang ditekankan oleh Mbak Novi sendiri ya, bahwa ada modest itu lebih tertutup, lebih santun begitu ya. Tapi kalau untuk muslim fashionnya kita menerapkan kaidah-kaidah berbusana di dalam Islam, di mana kan di Islam sendiri mengatur bagaimana wanita harus berbusana, apa yang dikenakan, kemudian kapan dikenakan, itu yang kita ajarkan di kurikulum Islamic Fashion Institute. Nah, karena biar bagaimanapun antara modest fashion dan muslim fashion itu tentu saja sangat berbeda. Di mana tadi kalau keterkaitannya dalam perbedaan di metode belajarnya sih mungkin sama, tapi selain kaidah berbusana di dalam Islam juga lifestyle-nya, Mbak Novi. Mungkin kita akan ada materi-materi yang kapan kita harus memakai busana seperti apa, kemudian bagaimana kita bersikap dalam suatu pergaulan, begitu mungkin ya kurang lebih. Oke, terima kasih. Ini masih ke Mbak Hani dan Bu Hani dan Mbak Sinta. Ini kan kalau tadi saya bilang Indonesia itu penduduknya mayoritas Muslim, berarti ya ini bukan sesuatu yang mengagetkan kalau modest wear, muslim wear itu jadi berkembang seperti sekarang. Tapi kalau ngelihat dari minat para pelajarnya atau calon yang belum masuk kuliah untuk mendalami fashion muslim, fashion modest ini gimana di IFI dan di LaSalle? Bu Hani. Saya dulu ya. Minatnya setiap tahun sih semakin meningkat. Kalau kita lihat karena mungkin juga di IFI itu kan outputnya kan fashionpreneur ya, bukan hanya fashion designer. Di mana geliat bisnisnya sendiri kan semakin meningkat gitu kan. Jadi orang-orang yang berminat belajar busana muslim itu juga terus meningkat. Karena kan kalau IFI itu short course ya, jadi
kita kan nggak nunggu fresh graduate dari SMK gitu, tapi boleh aja yang udah punya bisnis, kursus di IVI, bahkan ada yang kelas 2 SMP nggak melanjutkan SMA karena homeschooling gitu ya, homeschooling SMA-nya gitu ya, dia melanjutkan di IVI juga kan ada. Artinya kan kita lebih fleksibel. Nah, melihat ini tuh sebetulnya tadi karena memang mungkin dilihat dari peluang bisnisnya juga sangat tinggi, jadi animo masyarakat untuk belajar busana muslim juga semakin tahun semakin bagus gitu, Mbak Novi. Oke. Terima kasih, Bu Hanis. Silakan Mbak Sinta. Oke, kalau di Lasal sendiri memang semakin meningkat ya. Kan kita juga mungkin kalau yang mengamati ya kita bisa lihat kalau busana muslim itu memang semakin tahun semakin berkembang dan desainnya pun semakin beragam ya. Jadi ada tidak hanya satu arah saja, tapi ada macam-macam. Misalnya ada yang hijab sport, ada yang lebih ke syari misalnya, dan macam-macam. Nah, itu memang sudah cukup lama sih sebenarnya di Lasal sendiri ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, minat student itu memang berbeda-beda. Ada yang memang mulai dari tahun-tahun kedua itu mereka memang sudah menyatakan dirinya untuk mengarah ke sana dan mereka ingin berbisnis di situ. Dan kita tentu saja sangat menerima itu karena memang itu salah satu dari keberagaman kita ya. Nah, itu mereka jadi ya sudah semakin lama semakin banyak gitu yang memang mengarah minatnya ke situ. Lalu selain itu juga banyak juga alumni kita yang di-hire di berbagai brand muslim ya. Masuk salah satu di kami sih sebenarnya ada juga alumni kita di situ. Nah, ya kita senang sekali dengan perkembangan itu karena jadi kan mungkin dulu kiblatnya hanya itu aja dan sekarang sudah semakin beragam. Berarti marketnya semakin berkembang, semakin banyak. Jadi kita tentu senang sekali dengan perkembangan ini. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Sinta. Sekarang saya mau ke praktisi fashion, ke Mbak Irin dan ke Mas Pandu. Kalau dengar nama kami sama Ria Miranda sih emang kayaknya udah ya orang udah tahu. Tapi bolehkah diceritakan sebenarnya core desainnya kami sama Ria Miranda nih gimana sih? Apakah waktu bikin tuh ini adalah menjawab tantangan pasar karena ini ada pasarnya, mayoritas populasi kita memang Muslim dan kalau belum ke sana pun udah ke modestwear atau gimana ceritanya? Boleh Mbak Irin dulu? Sebenarnya aku sama Ria tuh mulai di tahun 2009, di masa itu tuh kita memang menjawab pertanyaan pasar ya, maksudnya permintaan pasar, nggak tahu nih kalau Pandu nanti sama atau enggak, tapi memang pada saat itu tuh nggak ada apa ya yang memang masih menjadi niche market banget gitu. Dulu kita memang kesulitan untuk mencari pakaian yang bisa memberikan aktualisasi diri untuk perempuan-perempuan muda dan modern gitu, yang berusaha menjawab kebutuhannya secara spiritual, tapi juga bisa memenuhi kebutuhannya secara fashion kayak gitu. Nah, kalau dari konsepnya sendiri, kami itu selalu menyebutnya kita refined urban modest wear. Jadi konsepnya adalah secara quality kita fine quality, kemudian fine stitching, kita berusaha menghadirkan kualitas lokal yang di atas rata-rata lah gitu. Kemudian dari segi pattern pun kita selalu unik. Kita bukan hanya menghadirkan inspirasi dari berita lokal, tapi benar-benar kebetulan kami itu bertiga. Jadi benar-benar apa yang relate di kehidupan kita bertiga dari mulai traveling, lifestyle, pokoknya kehidupan kita bertiga lah ya gitu ya, berbagai aspek kita tuangkan ke situ sehingga produk kita original dan unik gitu. Nah kemudian kita juga mengusung urban lifestyle, jadi segala
model pakaiannya, kemudian shape-nya meskipun modest Muslim, tapi tetap memenuhi kebutuhan practicality dari kaum Muslim urban seperti itu. Nah, selain itu juga kalau dari shape-nya kita selalu berusaha timeless chic, kita yang menyebutnya ya. Jadi selain durable, baju ini pun meskipun kita nggak terlalu mengikuti big season, tapi harapannya bisa menjawab kegundahan penikmat fashion yang kalau misalkan menikmati fast fashion kan ada guilty feeling di situ gitu. Jadi kita berusaha timeless dengan menghadirkan pakaian-pakaian yang sebenarnya kita masih bisa mix and match throughout the year kayak gitu. Oke. Mas Pandu, silahkan. Ya, kita sama kami, khusus sama Irin tuh emang berangkat awal banget. Ada Hijabers Community itu juga kita sebagai brand yang memang menciptakan marketnya sendiri melalui Hijabers Community. Jadi community based brand gitu. Dan memang kalau Ria Miranda dari awal itu membangun brand Ria Miranda tuh berdasarkan dari personality-nya Ria sendiri sebagai brand DNA-nya gitu. Dulu kita dikenal sebagai shabby chic style gitu. Jadi kalau misalnya pastel-pastel itu pasti Ria, kalau yang chocolate earthy itu pasti Irin, pasti kami gitu. Jadi kita sudah punya ciri khas masing-masing ketika kita memulai dulu di 2009. Ya saya saksi lah gimana Kak Irin, kami ya, brand kami, Ria dan teman-teman yang lain itu memang memulai dari awal itu mendobrak sebuah perubahan cara berbusana Muslim sesuai dengan ciri khas masing-masing. Itu sih yang kalau saya lihat ya yang membedakan kita brand yang kami sama-sama udah 12 tahun, jadi sudah melalui beberapa fase bersama dan memang kelihatan sustainability dan konsistensi dari brand Ria dan brand kami sendiri sampai dengan sekarang. Kurang lebih itu. Oke, terima kasih. Kalau tadi dibilang udah 12 sama-sama udah 12 tahun nih Ria Miranda dan kami. Kira-kira ada tantangan yang spesifik nggak sih kalau mengembangkan brand modest wear atau muslim wear? Ya. Tantangannya beda-beda ya. Kalau aku memang waktu itu memang sudah membuat konsep setiap 5 tahun itu selalu ada perubahan, perbedaan zaman. Dulu kita awal-awal tuh jualan melalui BlackBerry Messenger, melalui Blogspot. Sekarang sudah ada Instagram, sekarang sudah ada social media management. Jadi memang berbeda sekali tantangannya setiap tahun. Dan untuk sekarang tuh tantangannya lebih kayak anak-anak zaman sekarang tuh bikin apa aja tuh bisa keren, bisa langsung langsung menghasilkan gitu. Cara berpikir mereka tuh sangat relevan dengan kondisi sekarang. Jadi tantangannya untuk brand yang udah 12 tahun ini udah nggak bisa lagi pakai cara yang 12 tahun lalu kita pakai mulai gitu. Dan sekarang ekosistemnya sudah sangat baik ya, dan percepatan orang untuk ngebikin brand tuh udah semudah itu gitu. Jadi tantangannya adalah bisa keep up dan relevan dengan perubahan kondisi yang ada, tapi tetap bisa mempertahankan brand DNA yang sudah kita bawa dari awal gitu. Jadi tidak sudah jelas lah realnya kemana, tapi bisa relevan dengan perubahan yang ada. Itu sih tantangannya, Mbak. Oke, tetap true to brand DNA ya. Kalau kami gimana Mbak Irin? Apa sama? Kalau kita bingung ya. Kalau kami sebenarnya gini kan, tadi Bu Hani juga sempat mention kalau pasar Muslim itu kan beda-beda dan sangat beragam juga sebenarnya gitu ya. Jadi tantangannya kalau aku lebih kepada menjawab semua kebutuhan gitu ya, yang sebenarnya nggak harus juga gitu kita penuhin semua ya, tapi kan sebagai sebuah brand pasti ada keinginan untuk pengen deh gue nge-capture pasar itu juga gitu. Nah jadi lebih ke itu sih, memenuhi kebutuhan semua segmen Muslim market di Indonesia. Nah selain itu juga yang aku perhatiin, meskipun Indonesia satu negara gitu ya, tapi karena mungkin kita kepulauan dan sangat banyak suku gitu, jadi memang kita nggak bisa memaksakan in terms of style, color gitu, kita bisa masuk ke semua pasar gitu kan ya, karena misalkan kayak di Sumatera mereka prefer lebih seperti apa, kemudian di Sulawesi prefernya lebih seperti apa gitu ya. Bahkan sizing pun itu ternyata sebuah seni
yang sebenarnya aku butuh bantuan juga nih dari teman-teman di LASALL dan di IVI gitu kan ya, kayak lebih paham gimana sih sebenarnya cara membaca ya dinamika lah di fashion industry ini kayak gitu sih. Oke. Sizing ya. Kan kalau misalnya di Sumatera gitu, mereka cenderung lebih ternyata big size yang laku gitu kan, kayak gitulah. Iya. Bener banget sih. Oke, tadi di awal-awal saya singgung fashion sebagai identitas representasi identitas seseorang atau representasi bangsa. Ini kalau ini pengamatan saya pribadi ya, kalau salah mohon maaf. Nah, tapi kalau mayoritas nih kalau kita bicara Muslim fashion di Indonesia itu masih refernya tuh masih gayanya ke Arab-Araban. Kalau Ria Miranda dan kami ini melihatnya gimana? Gimana sih mengindonesiakan brand kalian berdua? Iya. Gue dulu ya, Rin ya. Ya kalau Ria Miranda sih justru kalau misalnya kita ada fashion show ya, kita menghindari musik-musik Timur Tengah yang ke Arab-Araban gitu, kayak semuanya tuh udah kayak gitu. Justru kita mau ngebikin busana muslim yang lebih secara taste tuh internasional, dilihatnya enak dan tidak identik dengan ke Arab-Araban itu. Dan buat ke Indonesiaan justru Ria Miranda nih dari 2000 berapa ya? 2019 gitu. 2010 itu kita mulai menggunakan campaign Mina Heritage, dan tahun depan tuh kita 10 tahun perayaan Mina Heritage. Jadi Mina Heritage ini karena Ria dari Sumatera Barat dan kita mencoba mereferensikan atau mengaplikasikan songket tenun Sumatera Barat yang bisa lebih light dan bisa digunakan oleh anak muda. Dan itu ternyata bisa diterima sangat baik oleh masyarakat customer kita di Indonesia gitu, menjadi ciri khas dari produk Ria Miranda sendiri. Rianya memang dari Padang, ciri khasnya adalah Mina Heritage, dan itu menjadi sebuah best selling produk kalau misalnya kita ngeluarin Mina Heritage itu. Jadi menurut saya kalau misalnya busana muslim tuh sebenarnya tidak harus ke Arab-Araban, tapi ke Indonesiaan itu sangat bisa. It's the way we wear the clothes aja sih sebenarnya gitu. Mbak Irin gimana Mbak Irin? Gimana kami mengindonesiakan kami? Jadi kalau aku ngelihatnya sebenarnya dulu waktu di awal mulai, kita kan memang on the rise di sosial media juga gitu ya. Itu awal-awal kita mulai masuk ke Instagram dan lain-lain. Dan aku memperhatikan bahwa pada saat itu tuh sebenarnya fashion muslim yang modern itu memang dimulai dari perempuan-perempuan di UK dan di US yang banyak terinfluence Arab karena mungkin memang mereka keturunan Arab gitu kan. Nah, mereka itu waktu itu naiknya cepet banget dan memang membawa pengaruh kayaknya sampai ke Indonesia juga gitu. Tapi kalau misalkan dibilang bagaimana mengindonesiakannya, ya dulu itu di 3 tahun pertama mungkin ya, kita memang sangat terinfluence juga gitu stylenya gitu. Tapi makin kesini memang kita lebih bagaimana membuat si fashion muslim ini relevan di kehidupan perempuan modern Indonesia yang kalau aku ngelihatnya lebih banyak dipengaruhi sama Western fashion gitu, yang dimana terpengaruh dari big fashion season juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lebih bagaimana bukan merubah ya, bagaimana menyadur si fashion Western style itu ke dalam modest style gitu. Dan apa ya, kalau kita sih nggak melulu membawa budaya Indonesia aja gitu, tapi gimana caranya kita membawa pilihan bahan dan juga shape yang cocok ya di iklim kita gitu, yang tropis gitu sih. Jadi secara siluet lebih loose, kemudian fabric lebih dipilih bagaimana yang nyaman dan less transparent misalnya kayak gitu. Ya, benar. Oke. Kalau Mbak Sinta ngelihatnya gimana Mbak Sinta brand-brand Muslim wear, modest wear di Indonesia ini? Gayanya gimana sih menurut Mbak Sinta?
Untuk yang brand-brand yang mungkin yang zaman dulu memang referensinya banyak yang lebih ke arah Arab-Araban seperti yang tadi disebut ya. Tapi untuk sekarang mereka kebanyakan sudah punya identitas sendiri gitu yang mereka sudah tahu DNA-nya mau kemana. Saya nggak mau ini, saya mau punya ciri khas sendiri gitu. Saya mau lebih menekankan kebudayaan saya sendiri seperti yang tadi disebut oleh brand Miranda dan kami ya. Jadi mereka ada yang memang mengambil influence dari Barat misalnya. Ada yang itu kan, tapi kan tidak harus bagaimana ya menjadikan itu baku. Kan setiap sistem juga berubah gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikannya gitu ya, menjadikannya itu variasi dari desain kita sendiri. Jadi kita bisa ambil yang kita sukai, kan tentunya kita juga setiap ada project, misalnya setiap musim, itu kan ada influence ya. Influence tuh bisa dari mana saja, tuh, tetapi bisa diaplikasikan dan di adjust lah dengan selera pasarnya Indonesia sendiri gitu, dan tentunya diharapkannya nanti bisa influence ke negara-negara lain gitu. Jadi ya itu identitas sih semakin lama saya lihat sudah semakin kuat ya, dan desainnya juga sangat menarik, modern. Banyak desain dari brand yang modest dan muslim ini yang justru dipakai juga oleh orang-orang yang bukan modest dan bukan muslim lah maksudnya gitu. Jadi memang itu universal, bisa dipakai oleh siapa saja gitu. Memang yang menginginkan baju yang siluetnya loose, yang light, yang apa, tentu saja bisa banget gitu pakai baju-baju itu gitu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya masih nyambung ke situ. Ini untuk semuanya pertanyaannya. Jadi kan dunia mode ini punya 4 pekan mode besar, kayak tadi Mbak Iren ngomong. Ini yang akan jadi menjadi penentu tren global. Nah, kalau Muslim fashion, terutama yang Muslim fashion Indonesia, itu gimana? Ada pengaruhnya nggak sih New York, London, Milan, dan Paris Fashion Week ini? Atau dari mana sih arahannya? Boleh ke Ibu Hani dulu yang ngomongin seasonality. Silakan Bu Hani. Oke, terima kasih. Sebenarnya pengen dulu komenin dulu tadi mengenai sizing betul di Indonesia. Nah, kebetulan Islamic Fashion Institute bersama Badan Standarisasi Nasional sedang membuat standar ukuran busana muslim. Nah, karena apa? Tadi kalau kita bicara untuk kita go internasional, Indonesianya sendiri belum punya standar kan repot ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti juga membantu para brand untuk sudah mulai menstandarkan gitu ya di sizingnya. Nah, kemudian pengaruh dari 4 musim itu tentu saja kalau untuk tren pasti berpengaruh gitu ya terhadap pembuatan koleksi di brand-brand Indonesia sendiri. Tapi kalau bicara musim di Indonesianya sendiri, ini mungkin Mbak Afi sama Mas Pandu lebih tahu bahwa setiap bulan itu akan launching produk baru, bener nggak? Jadi mungkin tidak dilihat dari musim apa di Indonesia, tapi bajunya akan dikenakan untuk apa, ya kan? Arisan lah, main kah, sekolah kah, atau apa dan lain-lain. Jadi si 4 musim besar di dunia itu akan mempengaruhi mungkin dari siluet, mungkin dari musim warnanya atau pattern atau material tadi ya. Mungkin itu yang akan mempengaruhi di trennya para brand-brand Indonesia. Nah, jadi Mbak Novi kalau ditanya musim apa yang akan misalnya tadi ya untuk yang mempengaruhi ke fashion muslim brand-brandnya tadi, bisa jadi semua musim akan menjadi acuan atau referensi buat trennya. Tapi justru kalau menurut saya sekarang sebetulnya orang luar sudah menunggu loh Indonesia musimnya apa. Karena Indonesia tuh beneran loh bisa 52 musim setahun itu beneran. Karena apa? Nanti brand yang
genrenya misalnya syar'i itu bisa misalnya minggu pertama di bulan pertama, nanti genre yang lain itu bisa jadi. Jadi sangat banyak dan sangat kalau untuk bisnis ini sangat besar peluangnya. Nah, tadi kalau dibilang yang ke Arab-Araban, karena sebenarnya pasarnya sendiri masih besar gitu. Di Indonesia kan ada empat ini ya tujuan pasar ya, marketnya yang modus modern, modus konvensional, syar'i modern, syar'i konvensional. Dan ini masing-masing pasarnya besar gitu. Jadi tadi masing-masing boleh mengambil pasarnya. Mungkin Ria Miranda, kami lebih ke modus modern, modus konven gitu ya. Nanti yang syar'inya pun tetap pasarnya besar gitu. Jadi memang di Indonesia ini kenapa menurut saya nih ya, orang sebetulnya juga akan melihat banget Indonesia lagi musim apa. Karena itu tadi saking kreatifnya itu musim bisa ada 52 musim kayaknya setahun. Gitu ya. Capek lo bikin Fashion Week-nya Ibu kalau 52. Oke. Mas Pandu gimana Mas Pandu? Oh iya, thank you. Sebenarnya kalau buat brand Ria Miranda sih untuk tren global tuh seperti kayak kita memang ngelihat ya WGSN, kita langganan, kita juga setiap ada Fashion Week itu kita selalu pantengin tuh di Vogue.com dan lain-lain. Itu sebagai hanya untuk reference, untuk kita tahu oh sekarang pergerakannya ke sini. Tapi bukan berarti itu langsung kita plak-plak diterapkan di brand Ria Miranda. Harus kita sesuaikan lagi dengan brand DNA-nya gitu. Dan tadi juga dibilang bahwa yang membedakan kita sih sebenarnya memang konsistensinya itu ya. Kayak Ria Miranda dan kami tuh nggak terus ketika lagi rame musim syar'i, kita bikin syar'i terus pindah haluan tuh enggak. Kita masih tetap di track yang kita dari awal ya, Rin ya, dari 12 tahun yang lalu tuh kita masih tetap stick di situ. Dan sehingga yang aku lihat brand kami, brand Ria Miranda yang konsisten dari awal tuh bisa menjadi sebuah acuan kemana sih arah tren modest fashion di tahun mendatang. Itu yang ngebikin kenapa akhirnya kalau aku lihat brand kami atau brand Ria Miranda itu bisa menjadi trendsetter karena konsistensi dan kita melakukan research yang dalam untuk di satu style gitu sih. Oke, thank you. Mbak Irin setuju Mbak Irin? Setuju kayaknya. Oke, jadi sebenarnya kalau aku setuju, tapi ada beberapa tambahan kayak misalnya pemilihan warna gitu ya. Kalau dulu memang kita sangat-sangat idealis gitu, tapi yang ternyata terjadi adalah bahwa pemain besar di fashion itu kan mereka selalu ngikutin ya tren gitu kan, mereka selalu ngikutin tren. Dan yang ternyata relate ke brand kami adalah misalnya pada saat kita menghadirkan suatu warna yang sangat off the trend gitu, pasar tuh agak susah menerima. Kenapa? Karena pada saat mereka mau cari aksesoris yang mungkin kita nggak provide, itu tuh mereka kayak bingung ya mix and match-nya gitu. Somehow jadi irrelevant sama kebutuhannya mereka. Seperti itu sih. Tapi memang lagi-lagi bagaimana kita menyadur si tren itu untuk menjadi sesuai dengan DNA kami, seperti yang tadi Pandu juga mention, itu juga sangat penting gitu ya. Nah, tapi kita juga punya 2 hari raya gitu ya, kalau misalkan di Muslim yang bisa jadi tambahan gitu ya, selain dari 4 big season tadi kayak gitu. Nah, terus yang kita selalu hadirkan juga adalah story-story di balik koleksi yang juga nggak kalah penting gitu sebenarnya, yang kadang-kadang bisa membawa yang mungkin off trend tapi ternyata orang bisa tertarik ke arah situ lebih kayak gitu sih. Jadi kayak dan untungnya kita mungkin karena kita tadi ya kayak Bu Handi juga bilang kayaknya kalau di Indonesia bisa 52 gitu seasonnya. Nah, karena kayak misalnya kita kan seasonnya apa ya, cuman kemarau dan hujan gitu kan ya kalau di Indonesia. Jadi kita nggak perlu nunggu kayak misalnya spring untuk mengeluarkan sesuatu yang ceria gitu misalnya. Atau kita nggak harus menunggu winter untuk masukin sesuatu yang lebih gloomy misalnya. Season kita Lebaran sama Idul Adha. Itu Bu Hani bilang season kita itu Lebaran, liburan anak sekolah. Ya, tahun.
Oke, kalau Mbak Sinta gimana Mbak Sinta? Ini kan pasti ada di dalam pelajarannya ya. Kalau belajar mode ini si Big 4 pekan mode besar dunia ini, gimana kayak mentranslate ini ke Indonesia, terutama ke modes atau Muslimwear? Kita memang di LASAL ada pelajaran khusus untuk itu ya, namanya trend analysis. Dan referensi kita pun ke apa ya, trend forecasting service itu ya, misalnya contohnya tadi itu WGSN, kita subscribe, atau Stylus juga kita subscribe. Jadi memang melihat trend forecastingnya secara global, bukan hanya di dalam ya tentu market Indonesia beda ya. Jangankan keseluruhan Indonesia, dari misalnya Jakarta dan Surabaya pun daerahnya beda ya. Jawa dan Sumatera. Jadi memang beda-beda itu setiap daerah ya. Jadi secara itu relatif. Tetapi yang kita lihat adalah in general globalnya. Nah, untuk mentranslate itu ke dalam busana modest, ya memang disesuaikan dengan marketnya. Mau ke arah mana sih? Kita mau yang biasanya sih kalau di LASAL kan berhubung studentnya masih Gen Z ya, jadi mereka emang arahnya maunya ke sana gitu. Saya maunya begini gitu. Ini yang cocok buat saya, kepribadian saya. Jarang sih yang mengarah ke misalnya untuk yang adult, yang lebih adult gitu misalnya, yang mature itu jarang. Tapi ya karena memang tren itu ironically yang dibuat oleh trend forecasting services itu memang mengarahnya ke selalu ke arah apa ya, range age-nya tertentu gitu. Jadi memang umur sekian sampai sekian nanti trennya seperti ini gitu. Jadi itu ini aja ya, yang akan kita itu ya kita lihat secara general ya, nanti kita translate sendiri aja gitu berdasarkan marketnya. Nah, untuk season sendiri kalau memang ada 4 musim kan ya, spring, summer, fall, winter. Tapi kalau dilihat sebenarnya kayak misalnya Fashion Week juga nggak 4 sih, 2 sebenarnya kan. Spring, summer, sama fall, winter. Sebenarnya dibagi 2. Itu cuman bedanya kan droppingnya aja ya. Jadi supaya nggak bosen 6 bulan itu masa bajunya sama semua gitu. Jadi memang dibagi-bagi gitu. Desainnya sih sebenarnya cuma 2 kali setahun ya kalau misalnya bisa dibilang begitu. Kecuali mungkin kayak retailer yang sangat besar seperti Zara atau H&M, mereka setiap berapa minggu mereka desain baru gitu. Jadi memang itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu yang sekarang masih berlaku. Tapi kita juga harus melihat sustainability sih kalau saya bilang. Karena kan slow fashion sekarang juga rising ya. Jadi busana yang memang timeless, yang memang tidak terpengaruh oleh musim itu sekarang malah banyak gitu, dan sangat diminati. Jadi ada 2 kutub sih saya bilang, bisa ke situ, bisa ke situ. Jadi sekarang malah semakin beragam gitu. Jadi tidak harus selalu mengikuti musim, walaupun referensi tentu kita harus tetap up to date ya. Tapi kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi nggak harus bikin baju sampai banyak sekali gitu. Ya yang penting kita lihat saja, jangan sampai lalu koleksi kita sama terus gitu selama 6 bulan gitu. Itu sih yang sekarang ya. Tapi pada dasarnya emang Indonesia nggak terlalu seasonal gitu ya, nggak terlalu ngaruh ya seasonality gitu ya Mbak Sinta? Iya, cuma itu tadi musim hujan sama musim kemarau. Tapi kan kita bajunya sama aja sih sebenarnya. Untuk Indonesia memang tidak terpengaruh ya, jadi kita bisa pakai baju pastel kapan aja, kita bisa pakai baju yang warna gelap kapan aja kita mau, itu tergantung sama selera ya, tidak harus dipengaruhi oleh musim. Itu enaknya sih, maksudnya keuntungan tinggal di negara tropis sih begitu ya. Tapi kalau memang mau melirik ke market ke Eropa misalnya atau ke negara-negara yang 4 musim, ini harus diperhatikan karena kan berarti harus modelnya harus untuk modest memang sudah
sudah cukup tertutup ya. Jadi mungkin tidak harus stylenya tidak harus terlalu berbeda, tetapi pemilihan bahan itu kan harus berbeda ya kalau mengikuti musim. Kalau yang summer harus yang light warnanya, dan bahan-bahannya misalnya banyak natural fiber. Kalau misalnya untuk yang untuk musim yang winter sama fall lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang tebal. Seperti itu sih. Oke. Karena kita nggak punya season dan nggak terbiasa menghadirkan koleksi berdasarkan season, apakah ini jadi kendala untuk go internasional? Karena kalau fashion Muslim nih, kayaknya tuh yang paling gede adalah Turki, terus apalagi sih? Ini bukan kata saya, itu kata laporan si ekonomi dunia itu. Karena Turki kan memang dia di Eropa dengan 4 season, sementara Indonesia itu tapi adalah negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim. Ibaratnya tuh pasar kita tuh lebih besar. Tapi kenapa kita kalah sama Turki yang cuma segitu gitu? Sebenarnya kendala fashion Indonesia ini tuh untuk dikenal lebih luas tuh apa sih kendalanya? Gimana Mas Pandu yang Ya, mungkin karena kalau misalnya bicara tentang Turki ya, mungkin dari segi supply chain dan quality-nya mereka juga sudah sangat aware, sehingga quality itu kan menjadi sebuah standar untuk kita bisa go internasional dan bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Sementara kalau dari Indonesia sendiri ya quality-nya masih agak turun-turun sedikit, masih bisa. Dari segi behavior purchasing-nya juga kita bisa lihat besarnya tuh di size yang mana sih? Size yang bawah kah, C kah, atau medium atau upper higher market. Jadi dari situ juga kita bisa ngelihat bagaimana kita bisa go international, sementara quality sendiri itu masih menjadi tantangan untuk kita bisa diterima masyarakat luar. Banyak juga tadi yang Irin sebutkan juga mengenai sizing, mengenai taste, market, taste yang ada di luar negeri itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Jadi local brand yang ada di Indonesia ini memang masih berjibaku dengan local market needs, local market demand. Untuk bisa keluar tuh mesti ada troops. Kalau misalnya memang mau kelihatan ini dari Indonesia, kalau satu-satu sih mungkin bisa ya. Misalnya Irin ke Jepang, ya, terus ke luar negeri bisa satu-satu, tapi one off aja gitu, tidak terlihat dan tidak bisa membawa bendera Indonesianya sebagai gabungan dari desainer dari Indonesia yang bisa membawa sebuah perubahan. Ya memang harus ada ini sih, bersatu sih menurutku, memang waktunya untuk bersanding bukan untuk bersaing gitu. Takutnya nanti market Indonesia terlalu besar, nanti malah brand Indonesia yang nyasar ke sini gitu. Oke. Gimana tuh bersandingnya? Gimana caranya? Bersandingnya gini, yang aku lihat memang dari segi asosiasi cukup banyak ya. Dan antar asosiasi tidak ada yang rebukan, yuk kita bikin sebuah satu gabungan tren besar Indonesia, gabungan dari beberapa asosiasi. Atau dari asosiasi itu sendiri bisa membuat sebuah tren yang bisa kita ngelihat, oh tren dari asosiasi ini lagi A, lagi B, lagi C gitu. Jadi tren itu yang aku belum ngelihat, sehingga masing-masing brand ini ngebikin tren masing-masing berdasarkan dari kacamatanya masing-masing gitu. Tiba-tiba ternyata aku sama Irin kacamatanya sama, terus nanti ribut-ributnya adalah si ini niru si ini, si itu niru si itu gitu. Jadi masih hal-hal kecil yang diributkan, bukan hal-hal besar yang lebih global yang bisa ngebawa Indonesia ini kayak naik levelnya gitu, naik wisdomnya dalam menjalankan industri ini ke arah yang lebih luas gitu. Oke. Mbak Irin, pendapatnya gimana Mbak Irin? Jadi kenapa kalau aku ya, kenapa Turki itu data dari ininya kan ya, consumption-nya juga gitu ya. Karena secara jarak memang Turki kan dia lebih dia di tengah-tengah ya, ke Eropa memang deket banget juga gitu. Kalau kita kalau misalkan mau ekspor memang muter gitu ya.
jauh banget gitu kan. Itu pertama. Kalau secara kualitas kayaknya sebenarnya I want to disagree juga gitu, karena sebenarnya kita bisa gitu kalau secara in terms of quality bahan gitu, apa namanya, supplier bahan kami pun gitu banyak sekali melakukan ekspor ke luar, salah satunya ke Turki juga gitu, dan pasar Arab, Eropa juga beberapa mereka pegang gitu, karena sebenarnya secara sertifikasi bahan itu udah memenuhi syarat gitu. Kalau misalkan kualitas jahit, ya mungkin ya bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi mungkin ada benernya juga yang dibilang sama Mbak Novi tadi, bahwa karena kita 2 musim sehingga kita kurang apa ya, produsen bahan di Indonesia mostly produksi bahan memang untuk kebutuhan 2 musim gitu ya. Jadi kayak misalkan kita nggak ada benang wool gitu kan, itu fibernya masih harus dari luar dan lain-lain kayak gitu. Tapi itu tadi sih ya, kalau misalkan secara kualitas sebenarnya kita bisa dan potensinya besar gitu. Terutama mungkin kita bisa penuhilah dulu gitu ya untuk kebutuhan summernya, let's say kayak gitu. Ya cita-citanya besar banget, tapi memang aku setuju juga kita butuh support dari pemerintah juga gitu. Jadi kalau sekarang mungkin satu kementerian dengan yang lain kan. Jadi kalau misalnya kementerian tuh kan sekarang banyak mengadakan event yang kalau menurut aku terpisah-pisah gitu kan ya. Alangkah lebih kalau misalkan memang kita bisa ada satu event yang besar di Indonesia gitu, kemudian banyak buyer yang datang gitu, lalu apa namanya, atmosfer modest fashion di Indonesia pun terasa gitu. Jadi kalau misalkan aku ngebayangin Indonesia jadi pusat modest fashion dunia gitu kan ya, pada saat turis yang memang ke Indonesia untuk tujuan modest fashion di airport tuh udah pertama kali ngeliat toko, oh ini nih ada modest fashion gitu emang, dan apa namanya, memang representable gitu, maksudnya secara quality dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ngebayangin nih ada turis ke Indonesia untuk tujuan itu, berarti di shopping mall yang terkemuka itu banyak brand modest gitu kan. Yang artinya pengusaha-pengusaha pun sudah harus terbuka bahwa modest fashion seharusnya ada di antara kita gitu. Karena kalau dari pengalaman kami, di awal-awal dulu tuh kalau misalkan kita mau masuk ke arah sana, aduh susah banget gitu. Kemungkinan memang kitanya juga belum bisa keep up dengan standar yang mereka terapkan gitu. Jadi ya memang kita terus belajar keep up gimana caranya supaya kita bisa memenuhi standar internasional tadi kayak gitu. Kemudian kayak banyak wacana yang gimana kalau bikin ada satu mall yang sebagai pusat gitu ya, waktu itu sempat ada diterapkan beberapa kali, tapi lagi-lagi akan cukup apa ya, hassle lah buat mereka gitu untuk udah jauh-jauh ke Indonesia tapi dia nggak bisa nemuin itu di mana-mana, kayak misalkan kita ke Paris gitu ya pengen belanja brand yang memang terkemuka di sana gitu, pasti itu ada di mana-mana kayak gitu kan. Iya. Kira-kiranya. Ya benar-benar. Oke, kalau Ibu Hani gimana Bu Hani? Iya, memang sih ya kalau untuk ekspor Turki jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat consumption-nya itu kan Indonesia yang ketiga ya. Kenapa? Karena memang masyarakat kita mayoritas Muslim. Nah, sebetulnya kita sendiri mungkin ya masih kerepotan untuk menghandle pasar sendiri gitu. Nah, tadi betul kata Mas Pandu bahwa di kita tuh eventnya masing-masing asosiasi punya event sendiri gitu. Jadi kalau misalnya keluar itu membranding masing-masing anggota dari asosiasinya. Sehingga kan kalau bicara tren atau bicara brand mana yang menurut luar Indonesia banget, itu agak susah karena nanti asosiasi ini digandeng kementerian mana membranding siapa. Asosiasi mana digandeng kementerian mana menggandeng siapa. Itu kan kita udah tahu ya, itu pasti seperti itu. Nah, betul harus kompak.
kementerian dan asosiasi fashion itu, apalagi dengan akademisnya sendiri, kalau mau menyampaikan tren Indonesia, ya harus kompak satu event yang benar-benar big event, terus semua ada di situ barengan menyuarakan tren itu gitu. Kalau sekarang trennya aja udah ada bisa 10 tren gitu, ya kan jadi orang ya nggak kelihatan jadinya kan. Orang akhirnya ngambil yang mana tuh nggak kelihatan karena memang terlalu menyebar. Brand manapun yang akan mewakili Indonesia pun jadi ya banyak gitu. Desainer yang di branding banyak, brand yang di branding banyak, trennya juga banyak. Jadi nggak terdengar. Memang betul tadi nomor satu adalah kompak. Kompak bareng-bareng, hayu bikin satu big event yang bicara tren busana muslim atau modest di situ. Itu kan kayaknya sebetulnya itu yang ditunggu-tunggu, ya kan? Seperti halnya kita menunggu-nunggu New York Fashion Week ada apa? Nah di Indonesia yang mana gitu? Sekarang aja eventnya akhir tahun aja nih udah berapa event gitu kan? Nah mungkin seperti itu Mbak Novi. Jadi memang Indonesia belum kompak kalau menurut kita itu ya. Iya sih emang. Paham. Oke. Kalau dari Mbak Sinta gimana Mbak Sinta? Ya mirip sih sebenarnya sama pendapat dari dengan pendapat dari yang lain juga ya. Belum ada integrated system sih sebenarnya, itu yang menyulitkan. Jadi kebanyakan memang kalau memang mau keluar itu memang maju sendiri itu. Mungkin saya ada koneksi di Singapura misalnya, ya udah saya mau jual situ gitu, atau di Jepang atau gimana. Jadi memang kebanyakan itu memang sendiri. Kalau yang integrated misalnya nih ikut exhibition di kan ada Expo ya, ada World Expo. Nah, oke. Nah, kementerian yang berkepentingan pun mereka kayaknya mau jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang belum terintegrated. Kalau memang kalau ditanyanya mengapa, karena kan faktornya kan sebenarnya banyak. Harus ada dukungan pemerintah, lalu harus ada dari dukungan industri, lalu harus ada dukungan dari asosiasi desainernya lah itu sendiri. Jadi memang banyak. Nah itu kalau tidak terintegrasi ya jalan sendiri ya tentunya nggak akan, hasilnya impact-nya nggak akan ini ya, dampaknya nggak akan seperti yang diinginkan gitu loh. Tiba-tiba kita kepengen ini, cuman kan kalau kita mau maju sendiri pun modal susah ya. Modal harus ada investor lah, jadi disitulah fungsi masing-masing dari instansi itu yang memang harus saling membantu. Kalau tidak seperti itu, ya akan sulit sekali sih menurut saya sih. Jangan kalau misalnya nih ya kita ada Paris Fashion Week ya Paris Fashion Week, nggak tiba-tiba ada France Fashion Week, lalu ada Marseille Fashion Week, ada Cannes Fashion Week. Jadi itu nggak setiap kota lalu berlomba-lomba untuk bikin fashion week sendiri, lalu jadi yang mana nih, orang juga yang dari luar juga bingung sebenarnya yang ini tuh yang mana sih gitu. Dari dulu ya New York Fashion Week ya New York Fashion Week, Milan ya Milan gitu. Jadi satu kota, maksudnya satu kota itu merepresentasikan seluruh negara, nggak masing-masing kota bikin sendiri lalu nanti ada instansi lain bikin sendiri. Itu yang membingungkan gitu. Jadi orang dari luar pun kan, kalau kita sendiri kan kita yang menjalankan, oh saya tahu, saya maunya ikutnya yang ini nih, karena ini menurut saya ini lebih representatif gitu. Tapi orang lain kalau dari luar ya mana, mereka tidak mengerti kan, yang mana yang lebih baik gitu, yang emang acuannya ke situ. Itu yang menurut saya sih kesulitan selama ini. Gitu. Oke, tidak terasa nih sudah 1 jam kita berdiskusi. Untuk menutup, bolehkah dari masing-masing, kalau saya tanya, menurut kalian, menurut brand kalian atau menurut asosiasi kalian, Muslim Fashion Indonesia itu apa sih? Seperti apa sih bentukannya? Boleh Mbak Irin mungkin. Oke, Muslim Fashion Indonesia itu kalau aku apa ya, singkat aja ya.
fashion yang bisa memenuhi gaya hidup modern wanita Indonesia yang yang memenuhi kebutuhan spiritual, tapi juga mampu mengaktualisasikan diri dengan cara berpakaiannya. Itu sih. Kemudian itu sih. Oke, terima kasih. Jadi fashion yang bisa relevan dengan lifestyle-nya gitu. Oke, terima kasih. Mas Pandu. Oke, kalau menurutku sih modest fashion di Indonesia tuh diversity ya. Kita bisa merepresentasikan masing-masing style, masing-masing uniqueness, dan justru keberagaman itu yang bikin modest fashion di Indonesia tuh nggak ngebosenin. Ada banyak pilihan, ada banyak ragam, tinggal memang diikat dalam satu kesatuan bahwa this is local made in Indonesia, craftsmanship in Indonesia, from Indonesia to the global. Intinya sih itu sih, bagaimana mempackage-nya aja. Oke, terima kasih Mas Pandu. Ibu Hani? Setuju. Kalau kata saya sih, brand Muslim Indonesia itu unik karena berbeda-beda. Oke. Singkat tapi padat nih Ibu Hani ya. Oke, Mbak Sinta yang terakhir, silakan Mbak Sinta. Kalau modest fashion Indonesia itu sesuatu yang bisa mengekspresikan kepribadian, ya, tapi juga mengungkapkan keberagaman, itu sih menurut saya. Kepribadian sebagai seorang Muslim ya, tapi juga mengungkapkan keberagaman Indonesia, gitu. Oke, terima kasih. Walaupun tadi sebenarnya keberagaman itu jadi membingungkan ya, karena kalau tadi dibilangin pasarnya di Jawa itu maunya gimana, di Sumatera gimana, Sulawesi gimana. Tapi ya begitulah Indonesia ya, kita beragam, Bhinneka Tunggal Ika kan. Oke, sekarang kita sudah selesai diskusinya. Terima kasih kepada Ibu Hani, kepada Mbak Sinta, Mbak Irin, dan Mas Pandu yang telah berbagi informasi dan berdiskusi bersama hari ini di The Conversation Jakarta Muslim Fashion Week. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mungkin dengan ini kita jadi menjadi katalis gitu untuk kita bersatu ke pasar global bersama-sama. Nama saya Novi Firman, signing off, dan sampai jumpa di conversation lainnya. Bye. Terima kasih.